Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam forum diskusi kali ini yang membahas untuk tugas hari keempat, yaitu LK analisis kompetensi untuk capaian pembelajaran. Karena untuk yang saat ini fasenya dibagi menjadi 6 ya, dan semuanya kita harus bahas, maka silakan bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai ide di fase berapa disampaikan saja. Mungkin kan sebelum ini kita sudah ini ya, maksudnya itu sudah bagi-bagi tugas nih supaya saling mencari kompetensi yang bisa kita munculkan untuk dipakai di capaian pembelajaran untuk masing-masing fase. Jadi kita bisa sampaikan di sini hasil dari searching kita share di sini semuanya untuk masing-masing fase, dan semoga saja nanti kita bisa sepakati bersama sebagai hasil dari diskusi kita. Mungkin kita mulai dari fase yang pertama. Silakan yang mau menyampaikan pendapatnya untuk fase yang pertama terkait kompetensi yang akan dicapai pada capaian pembelajaran. Dimulai dari siapa nih yang fase A? Saya Bu Vela. Ya, baik, silakan Bu Siti di fase A-nya. Maksud fase A ini kita mempunyai gagasan atau mempunyai pendapat ya. itu kah? Iya, Ibu. Ya. Silakan disampaikan aja. Ya, Ibu. Iya, tapi nggak usah banyak-banyak ya, Bu. Ya. Cukup singkat saja, ya? Singkat saja. Ini singkat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Untuk fase A, peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan sampai 1000 atau maksimum 3 angka dengan memanfaatkan berbagai alat dan strategi, dimulai dari benda nyata, gambar, hingga model dan simbol matematika. Ini satu persatu ya, Bu Vela? Iya, Ibu. Satu-satu aja. Tapi singkat. Satu-satu tapi singkat saja. Oh iya, baik. Untuk yang pertama, itu peserta didik dapat memahami, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa operasi hitung dasar itu siswa harus ditekankan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Artinya di dalam penghitungan operasi hitung itu dasarnya di situ, Pak, Bapak Ibu. Jadi artinya dasar untuk operasi hitung yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau disebut Tipolondo di dalam istilah bahasanya. Bisa juga diartikan seperti itu. Tipolondo itu adalah hitung, coro, kali, bagi. Ya, tapi untuk memahaminya kita harus menjelaskan dulu. Nah, itu pertama. Yang kedua, di dalam strategi, berbagai alat dan strategi, maksudnya bilangan itu kita bisa menggunakan alat peraga, Bu, kalau memungkinkan, fasilitas ada. Jadi untuk alat dan media itu disesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah masing-masing, Bu. Nah, itu untuk operasi hitung, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan ya, Bu. Ya. Itu pendapat saya, Bu. Terus kemudian memang angka itu dimulai 1 sampai dengan 1000. Yang jelas itu untuk bilangan di SMK itu ada bilangan desimal, masih ada, Bu. Bilangan pangkat, bilangan prima, bilangan caca, bilangan genap itu ada, Bu. Tapi untuk itu karena operasi dasar untuk hitung itu tetap berlanjut
dari SHTP sampai SMA maupun SMK ada Bu. Nah, itu ya Bu untuk bilangan. Terus berikutnya Bu, peserta didik dapat menghubungkan pemahaman tersebut dengan menggunakan bilangan dalam kehidupan sehari-hari situasi nyata. Jadi kita bisa menyampaikan dengan peserta didik itu dengan LK atau dengan ini lembar kerja atau dengan apa itu supaya siswa kita beri tugas kelompok, misalkan tema ini kelompok ini kelompok, jadi mereka terus diskusi juga Bu. Nah, itu nanti hasilnya dikumpulkan sesuai dengan tema yang diberikan oleh guru. Nah, itu untuk kita sehari-hari Bu, supaya anak cepat memahami. Jadi tidak hanya guru saja yang menyampaikan atau menjelaskan, tetapi siswa juga bisa melakukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, istilahnya pecahan itu ada pecahan desimal, ada pecahan ya, pecahan persen Bu ya, persen pecahan desimal, kemudian desimal ada desimal 2 desimal, 3 desimal, itu kita arahkan bahwa koma desimal itu bisa dituliskan, dikerjakan boleh kalau dibulatkan itu bisa 1 desimal, bisa 2 desimal, 3 desimal Bu. Jadi pecahan itu dibagi menjadi beberapa pecahan kan itu Bu, ada pecahan desimal. Ya, itu Bu. Jadi untuk dari SHT berkelanjutan ke SHTA, tapi itu memang ada materinya, cuman untuk mengingatkan kembali bahwa dia sudah pernah mendapat ilmunya dari SHTP untuk kelas 10, untuk kelas 12 itu sudah lagi, karena ini kita yang dibahas kelas 10 ya Bu. Nah itu Bu, menurut pendapat saja siapa Bapak atau Ibu bisa menambahkan? Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bu Siti ya. Kita langsung ke fase B ya. Tadi mungkin lupa mengingatkan Bu Feni untuk dicatat ya. Tadi yang fase A ya Bu Feni. Ya. Baik, silakan untuk yang fase B. Yang mau menyampaikan, silakan Bu Vela. Saya akan menjelaskan terkait kompetensi yang akan dicapai pada fase B. Nah, ini umumnya untuk peserta didik kelas 3 dan kelas 4 SD. Jadi, ada beberapa poin. Pertama, itu peserta didiknya dapat menunjukkan pemahaman dan bisa juga membandingkan antara bilangan saja dengan menggunakan sistem nilai tempat dan juga memanfaatkan berbagai alat dan strategi. Nah, kemudian menentukan, menyajikan, dan memodelkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian, lalu dikaitkan dengan konteks uang, dan setiap satuannya itu dengan berbagai representasi visual. Nah, kemudian peserta didik juga diharapkan dapat menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK, SPB. Nah, tidak hanya itu, peserta didik juga bisa mengenal, menggunakan, menyajikan, dan memodelkan bilangan pecahan serta catatan positif yang senilai dalam berbagai bentuk representasi visualnya. Nah, yang terakhir, peserta didik dapat mengenal, mengidentifikasi, mengurutkan, dan membandingkan berbagai bentuk pecahan tersebut serta menentukan posisinya pada garis bilangan. Baik, terima kasih Bu Vela ya atas penyampaian ide dan pendapatnya untuk fase B. Berikutnya untuk fase C yang mau mengemukakan pendapatnya mungkin dari saya sendiri ya. Jadi untuk fase C hasil dari analisis saya itu yang pertama yaitu
peserta didik dapat menggeneralisasi pemahaman mengenai urutan bilangan bulat dan nilai tempat, memperkirakan dan menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan dengan cara mengelompokkan. Jadi menurut nilai tempat dan strategi perhitungan lainnya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memodelkan bilangan pecahan, persen, dan desimal dalam berbagai bentuk representatif visualnya. Jadi bisa dengan menunjukkan model bendanya. Oh, kalau 1/4 sekian, kalau 1/8 seperti ini. Nah, seperti itu, jadi terlihat bedanya secara visual. Kemudian menentukan posisi pada garis bilangan juga diperlukan supaya terlihat juga posisinya di mana, dan menghubungkan, membandingkan, dan mengurutkan serta menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi kemudian yang terakhir yaitu peserta didik juga dapat menghitung hasil pangkat 2 dan pangkat 3 dari suatu bilangan desimal. Mungkin itu saja untuk fase C yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjut untuk fase D. Iya. Selanjutnya fase D. Analisisnya, peserta didik dapat membaca, menuliskan, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat. Iya, bilangan berpangkat dan bilangan berpangkat. Yang kedua sebenarnya, bukan ya? Bilangan berpangkat tak sebenarnya, bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah, itu yang pertama yang tadi ya. Ya. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan operasi aritmatika pada ragam bilangan tersebut dengan beberapa cara dan menggunakan dalam penyelesaian masalah mereka. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real dengan mengajukan alasan yang masuk akal. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Feni untuk paparan ide pendapatnya di fase D. Selanjutnya untuk fase E, silakan. Saya Bu, terima kasih waktunya. Ya, Pak Imam. Dari hasil analisis saya, itu untuk fase E, itu adalah peserta didik dapat menghitung nilai operasi bilangan berpangkat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyederhanakan hasil operasi bilangan berpangkat. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, peserta didik dapat menentukan hasil operasi, kalau tadi bilangan berpangkat, sekarang adalah hasil operasi logaritma dengan menggunakan sifat-sifatnya. Sedangkan yang keempat, peserta didik dapat menggunakan konsep bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah. Berikutnya yang kelima, peserta didik dapat menganalisa barisan aritmetik maupun deret aritmetik. Yang ketujuh, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetik. Selain barisan aritmetik, ternyata di sini peserta didik juga bisa menganalisis barisan dan deret geometri. Sedangkan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Saya kira itu hasil analisis saya, Bu, dari fase ke E. Terima kasih, Bu Endang. Baik, Pak Imam, terima kasih juga atas paparan pendapatnya. Terakhir ya, mungkin ini untuk fase F, mungkin dari saya sendiri. Yang pertama, analisis kompetensinya yaitu peserta didik melakukan operasi aritmetika dengan bilangan kompleks, mewakili bilangan kompleks dan operasinya pada bidang kompleks, dan menggunakan bilangan kompleks dalam identitas dan persamaan polinomial atau suku banyak. Jadi memang di fase F hanya sedikit materi yang dipelajari dan itu terkait dengan
bilangan kompleks. Jadi memang untuk kurikulum yang sekarang paling banyak itu materi di kelas 10 ya, di fase E. Jadi memang matematika umum fokus di kelas 10. Jadi memang jadi banyak kompetensinya di kelas 10 dan di kelas 12 karena F itu di kelas 12 mereka sudah mulai banyak praktek yang di dunia industri. Akhirnya yang muatan matematikanya sudah tinggal sedikit karena sudah dipadatkan di kelas 10. Itu saja hasil diskusi kita hari ini ya Bapak Ibu. Nanti mohon kepada notulen untuk ini mencatat hasil diskusi kita hari ini ya Bu Feni ya. 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 Mungkin ini nih. Salah, bukan yang ini salah. Bentar. Winda? Ya, Bu. Ini yang fase A ini 3 poin aja Bu ya? Iya, ya. Itu aja nanti untuk nanti di yang ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Yang mana ya? Kok nggak ada sih? Tenang aja. Yang penting kan hasil diskusi kita sudah ada ya. Iya Bu. Bu Feni tenang, sabar, semangat. Ya Bu Bella ya. Iya bisa. Dijalani dengan sabar. Masih separuh perjalanan tuh Bu. Iya, sabar ya. Masih separuh lagi, masih panjang. Kita aja Bu, senyum aja Bu. Mau ditampilkan atau enggak usah? Enggak apa-apa. Terserah Nggak Ibu usah, aja. Bu. Enggak usah, enggak apa-apa ya. Ya, enggak apa-apa, tampilkan nanti tinggalan aja. Nanti yang penting masing-masing dari kita sudah punya itunya ya, punya dokumennya, di-share bareng. Terus berarti kan yang dikirim di LMS yang ini kan ya, Bu Vela ya? Ya, yang ini aja, yang Bu Indah ngalin aja. Yang ini yang untuk tugas, ya, yang untuk tugas kelompok ya. Oh, berarti nanti aja ya? Ya. Yang diundang kan satunya ya. Gagal. Nggak apa, Bu Feni mungkin besok. Iya. Besok coba lagi. Ya udah. Mungkin itu saja hasil diskusi kita hari ini. Semoga membawa manfaat, bisa memenuhi semua tugas-tugas pelatihan kita. Selamat beristirahat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.